Halo Surabaya, ya apa kabar Rek? Sebentar lagi kita akan memperingati hari ulang tahun atau hari jadi Kota Surabaya yang ke-731 tahun. Nah, Pemkot ini rencananya akan menggelar Pesta Pora. Jika tahun lalu Pesta Pora digelar dan sukses, nah tahun ini juga akan digelar kembali Pesta Pora untuk menyambut merayakan HUT Kota Surabaya yang ke-731. Lantas seperti apa DPRD melihatnya? Apakah Pesta Pora ini justru ini membuang-buang anggaran dari APBD Kota Surabaya atau justru membangkitkan perekonomian Kota Surabaya. Dan sudah hadir bersama saya Bapak Aha Tony, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Apa kabar Pak Tony? Alhamdulillah baik Mbak Eti. Alhamdulillah baik. Sehat Pak? Sehat. Sehat. Pak Tony, kalau kita lihat sendiri sebentar lagi HUT Kota Surabaya yang ke-731. Tahun lalu pemerintah Kota Surabaya sukses menggelar Pesta Pora. Nah, Anda melihat bahwa tahun ini akan digelar kembali Pesta Pora begitu. Nah, Anda melihatnya ini apakah nantinya ini justru menghabiskan anggaran APBD atau justru sebaliknya, Pak? Ya, tahun ini Surabaya atau kita bertabur pesta. Ya. Habis pesta demokrasi, lalu kita kerang pesta HUT gitu ya. Kalau yang demokrasi kemarin kan brutal gitu ya. Betul. Tetapi kan yang pesta kali ini kita harapkan bisa lebih punya manfaat banyak. Ada multiplier efek yang baik dari pesta yang diselenggarakan Pemkot, sehingga bisa menjadi stimuli bangkitnya sebuah perekonomian, bangkitnya sebuah kerukunan antar masyarakat, kemudian lagi saling sistem kerjasama itu yang kelihatannya akan kita bidik. Cuman kemarin dalam diskusi kecil yang kita lakukan dengan Pemkot itu kita kan berharap ada penerjemahan di lapangan. Yang kadang-kadang di lapangan agak beda. Karena kan kita maunya seperti apa, Pemkot juga maunya seperti apa, lalu pelaksanaannya diserahkan kepada event organizer dan event organizer menerjemahkan dengan kemampuan daya pikir dan maunya bahwa yang namanya Pesta Pora itu identik dengan seperti apa. Gitu. Identik dengan hura-hura kah atau rasa syukur kah, begitu ya Pak ya? Ya itu kalau ya dari dua yang disampaikan Mbak Kety, saya lebih memilih apa ya, yang rasa syukurnya Rasa itu. syukur, oke. Kalau kemudian mau rasa syukur itu ditambahi dengan bumbu-bumbu dengan nuansa pestanya kena ya di mix lah gitu. Dengan sekian persen sehingga kita kan bisa memberikan konfigurasi acara itu ada ya tes hiburannya, ada tes edukasinya, ada tes syukurnya begitu. Nah, kemudian itu dibutuhkan kemampuan dari penerjemah acara sehingga pesan itu nyampe. Kalau yang kemarin-kemarin itu kan mungkin Pemkot menyampaikan acara kegiatan begitu hanya dilihat kadang-kadang oleh masyarakat saya melihatnya hanya sebagai ditangkap oh ada satu panggung, ada hiburan lalu tertawa, senang, selesai. Tetapi kan kita tidak berharap hanya sampai di situ, tetapi ada continuity daripada manfaat dari kegiatan itu karena kita kan sering Mbak Kety nyampaikan, mari kita berkegiatan dengan impact yang berkelanjutan gitu kan. Dan apa yang kita lakukan sekarang adalah bagian dari yang kemarin dan Pesta Pora yang nanti dilakukan oleh Pemkot itu juga memberikan impact kira-kira 1 tahun ke depan seperti apa, terbangun sebuah tradisi baru di masyarakat seperti apa begitu. Dan budaya-budaya Pesta Pora ini harapan kita tidak seperti ini hanya sebagai satu menghamburkan uang, kita banyak kehilangan sumber modal kapital dan sebagainya, tapi tidak ada satu impact yang balik ke kita. Nah, harapan kita itu kan kita sudah berhasil membuat beberapa kawasan. Kawasan-kawasan yang selama ini kita banggakan sebagai tempat-tempat wisata. Kemudian di kawasan mangrove, kemudian lagi ada yang kawasan Surabaya Barat, ada adventure yang kemudian cukup menarik. Kemudian ada kawasan Kenjeran.
tempat-tempat itu mestinya menjadi satu sentra kegiatan supaya apa? Orang mulai melihat. Kita bawa di sana. Jangan hanya difokuskan di mana? Di Pusat kota pusat saja. kota. Kalau hanya di pusat kota, hari-hari orang sudah Ke pusat kota. ke pusat begitu. kota. Kemudian ada baiknya kita geser supaya apa? Distribusi dari perhatian masyarakat itu merata. Artinya ini ada daya tarik untuk wisatawan dari luar kota Surabaya supaya bisa melihat beberapa kawasan yang istilahnya pinggiran di kota Surabaya ini ternyata juga bisa dikunjungi begitu ya Pak ya? Ya itu kan kemarin pembangunan, jadi Pesta Pora di Surabaya ini kan bagian daripada kita mensyukuri apa yang sudah kita perbuat kemarin. Pertama kita bisa lepas dari COVID, bahkan mulai merangkak menuju take off gitu ya. Sebagai kota yang cukup terbebani dari COVID kemarin. Dan kita sudah bisa menunjukkan kegiatan ekonomi mulai bangkit gitu. Kemudian di sisi lain kita juga mengevaluasi beberapa program yang dalam tanda kutip kurang tepat sebetulnya. Diperlukan tapi kurang tepat. Karena kan momentum kemarin, saya katakan begitu karena begini. Momentum kemarin kan kita habis COVID, masyarakat ekonominya jatuh, kemudian lagi membutuhkan satu stimulus untuk bisa bangkit, tetapi kita juga banyak memberikan mengalokasikan pembangunan pada sektor-sektor infrastruktur dan ternyata infrastrukturnya sukses, tetapi kan ekonomi masyarakat belum bangkit sehingga PAD ini menjadi jadi agak berat. Iya. Nah, di sini menimbulkan kesan bahwa ada unbalancing gitu ya. Tidak ada keseimbangan ya. antara apa yang dikeluarkan dengan feedback bahkan outcome yang kita rasakan gitu. Nah, ini butuh pencermatan kita sehingga itu perlu kita evaluasi. Yang sukses mana, yang tidak sukses mana. Kemudian Pesta Pora kali ini mestinya adalah bisa dua hal itu bisa disampaikan kepada masyarakat dan kemudian konsekuensi daripada dua kesuksesan maupun dua hal tadi itu masyarakat harus menyikapi seperti apa, pemerintah harus mengkoreksi seperti apa, dan masyarakat harus punya inovasi spirit bangkit seperti apa untuk target ke depan bagaimana. Oke, ini masih ada kurun waktu 30 hari untuk memperingati HUT Kota Surabaya ya Pak ya. Nah, kalau Pak Tony sendiri melihatnya tahun lalu evaluasinya seperti apa, aspek positif dan negatifnya tadi sudah sempat dijelaskan sedikit. Nah, bagaimana nanti yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya tidak hanya sekedar merayakan di pusat kota di Surabaya tadi ya Pak ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Apa saja begitu? Jangan dijawab dulu, usai jeda kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami. Sekarang gini, ketika Pak Prabowo nanti betul sudah dilantik sebagai presiden, Gibran sebagai wakil presiden, begitu. Yang jadi pertanyaan dan dikhawatirkan semua orang, apa betul Pak Prabowo akan mampu, katakanlah memimpin secara utuh begitu, tidak ada campur tangan cawe-cawe dari Pak Jokowi untuk ikut mengontrol kekuasaan, gitu? Gimana Mas Edi? Saya percaya semuanya akan ada akhirnya, gitu. Bahwa Pak Presiden Jokowi itu nanti juga akan ada akhirnya ketika beliau step down sebagai presiden nanti tanggal 20 Oktober sebelum pelantikan Pak Prabowo. Dan itu secara konstitusi Pak Prabowo otomatis memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan kewenangan dia sebagai presiden. Pak Jokowi mungkin memiliki pengaruh, tetapi pada akhirnya Pak Prabowo yang memiliki kewenangan, memiliki empowerment untuk melakukan keputusan-keputusan, constitutional empowerment ya. Sehingga saya melihat bahwa Pak Prabowo juga dengan pengalaman beliau, dengan kematangan beliau bisa membuat keputusan secara sendiri. Tentu beliau akan mendengarkan senior-senior di atasnya, seperti tentu Bapak Jokowi, Pak SBY, Ibu Mega sekalipun juga akan didengarkan masukan-masukannya. Tetapi beliau akan menjadi sosok sendiri yang bisa menjalankan pemerintahan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan beliau sebagai presiden yang independen.
Tapi Anda yakin sosok Joko Widodo tidak akan berupaya untuk mengontrol kekuasaan ketika Pak Prabowo nanti memimpin? Seperti yang saya sampaikan, ya segala sesuatu akan ada akhirnya dan saya yakin Pak Presiden Jokowi pun menyadari itu, menetapkan Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai capres dan cawapres terpilih. Setelah itu baru ada pembicaraan-pembicaraan lainnya. Nah ini ada yang menarik juga nih di Instagramnya Mas Rian Ernest ngomongin soal gaji anggota DPRD. Gaji anggota DPRD itu 90 juta lebih. Harusnya udah lebih dari cukup, nggak harus nyari usaha tempat lain dan fokus aja untuk layanan masyarakat. Korek. Itu buat DPRD DKI ya? Ya, segitu. Gede juga ya 90 juta ya? Gede, Bos. Tunjangan rumah lah, tunjangan komunikasi, tunjangan apa, all and all, take home pay segitu. Bahkan lebih. I think 90 lebih dikit. Lumayan, Bos. Lo udah nggak usah mikir usaha sampingan kan? Fokus aja lo turun ke wilayah, fokus aja tindak lanjutin aduannya ke dinas, ke camat. Bahkan kalau turun wilayah kan dapat dana reses gitu-gitu kan? Ya, tapi reses bukan buat lo pribadi, emang harus lo buat masyarakat. Jadi kalau lo jadi anggota, makanya ini menarik, ini juga buat diskurs kita ya, Ji. Lo terpilih nih Oji jadi anggota dewan, reses sosperda lo rajin, turun masyarakat rajin, tapi lo nggak pakai uang, nggak pakai amplop, lo nggak sinterklas lah, ya kan? Lo 5 tahun nih, tiba-tiba kampanye 70 hari menjelang pemilu, datang orang lain yang nyebar duit amplop, bisa kalah nggak lo? Menurut lo? Ya pasti dong, minimal. Pasti kalah. Minimal lo kalah saing dalam soal respon. Ada warga yang melihat Oji bagus, antusias melayani warga, proaktif, reachable, oke. Tapi ada orang yang datang mungkin lebih fresh, mobilnya lebih keren, lebih shining gitu. Oh, udah, Oji, diketawain dong. Oji, bu, tetet gitu. Bisa kalah nggak? Suara adalah cara. Oke. Jadi itu permasalahan yang perlu dicari solusi juga sih menurut gue. Oke. Biar ada orang yang bukan siapa-siapa berani masuk politik. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih membahas terkait Pesta Pora Surabaya 2024 HUT Kota Surabaya yang ke-731 masih bersama dengan Pak Tony, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Pak Tony, tadi sudah sempat dijelaskan memang sebenarnya Pesta Pora ini harusnya lebih ke rasa syukur, kemudian untuk penyelenggaraan sendiri ini harus merata di seluruh Kota Surabaya, tidak hanya di pusat kota saja, tapi juga supaya ini bisa menyeimbangkan perekonomian, membangkitkan ekonomi Kota Surabaya. Nah, kalau Pak Tony sendiri melihatnya aspek-aspek positif, negatif, belajar dari tahun sebelumnya, ini apa saja Pak yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya supaya lebih baik daripada tahun sebelumnya? Ya, menurut saya sih, semua hal yang kita lakukan ini kan sebetulnya sebagai satu solusi. Pesta Pora kita lakukan juga dalam rangka sebagai satu solusi terhadap apa? Terhadap persoalan-persoalan yang ada di kota. Kenapa kita harus ada Pesta Pora? Karena di situ kita memberikan ruang kepada proses pembangunan yang kemarin, baik yang sudah berhasil ataupun sedang dan bahkan adalah yang gagal pun kita berikan ruang di sini. Untuk di dalam pesta inilah. Kemudian untuk mereka yang memang sudah siap untuk melepas apa yang sudah dilakukan dalam bentuk produk atau karya ataupun apapun, kemudian disampaikan, diungkapkan di dalam pesta ini. Sehingga dengan begitu pembangunan itu tidak sekedar hanya dirasakan sebagai satu tontonan sekali dirasakan dan lalu sudah. Seperti yang kapan-kapan atau yang selama ini ada, itu kan kita masih belum bisa mengajak masyarakat semua pihak untuk sampai pada rasa gitu. Suatu saat umpama ada jembatan putus dan kemudian lalu kemacetan luar biasa dan menjadi satu masalah. Lalu pemerintah membangun, kemudian dari bangun itu sudah selesai dan lancar. Setelah lancar itu masyarakat tidak lagi merasakan itu masalah. Seolah-olah itu hal yang biasa. Nah, kemudian bagaimana kita mencoba untuk menggugah rasa itu, bahwa di setiap saat, di setiap tempat kita berpikir secara komparatif, komprehensif
oh dulunya ini seperti apa, sekarang sudah seperti ini. Kalau dulu seperti itu, kita tidak bisa begitu. Setelah seperti ini, kita bisa melakukan ini gitu. Oke. Nah, dengan begitu kan ini apa namanya kegiatan yang melipat gandakan manfaat gitu. Nah, kita seringkali menjadi satu, saya boleh katakan secara sosiologis maupun secara apa begitu, pembangunan yang pasif. Jadi ada satu, setelah dibangun sudah selesai. Oke. Kemudian seperti banjir, kenapa sih kita itu harus mengatasi banjir? Orang kan melihatnya, waduh begitu banjir kita itu adalah jalan susah, kemudian rumah tergenang, kemudian banyak kemacetan, kan begitu. Ya. Kita pemerintah kota ini susah payah mengeluarkan biaya banyak, walaupun toh biaya itu diambil dari masyarakat. Tetapi kan kita menyelesaikan itu. Tetapi setelah banjir itu selesai, lalu oke, kalau kemudian ada hujan lalu tidak banjir, terus mau apa? Nah ini kan mesti harus dipikirkan. Seperti Surabaya terang benderang, seperti kemarin disampaikan oleh Pak Wali, kami setuju. Surabaya terang benderang itu tidak ada tempat di zona Surabaya yang gelap. Kalau kemudian kemarin ada zona gelap, terjadi apa? Setelah terang, terjadi apa? Kan gitu kan? Pada saat gelap, ada hal-hal yang kurang baik, mungkin adalah terjadi banyak kerawanan-kerawanan sosial. Setelah terang, kemudian ditinggal tidur, artinya ya sekedar di situ. Maksud kami, ayolah kita mencoba untuk berpikir secara lebih kreatif sedikit. Supaya apa? Yang pertama, kita punya rasa syukur bahwa ada sesuatu yang berubah. Dengan ada sesuatu yang berubah itu kompleks, Mbak Kety. Kita yang pertama, kita merasa senang di kota ini, jadi membangkitkan rasa cinta kepada kota, itu menjadikan rasa ikut memiliki self belongingnya itu bisa muncul. Kemudian lagi akhirnya dengan kita cinta kota, maka kita akan merawat kota ini dengan baik dari hal-hal kecil. Kemudian merawat kota ini tidak hal besar. Kalau bisa dilakukan kecil-kecil saja. Mungkin tidak membuang sampah sembarangan. Itu juga bagian-bagian merawat kota. Karena mensyukuri. Kemarin itu susahnya begitu ya. Kita membangun kota. Kemarin itu seperti itu ya Surabaya. Tapi sekarang seperti ini. Sehingga ibaratnya adalah kita mau bersin saja, tutup mulut supaya adalah tidak ada kotoran di kota ini gitu kan. Nah, ini bagian-bagian untuk yang tadi merawat rasa syukur. Nah sekarang harus kita sentuh, tidak sekedar merasakan itu, tetapi bagaimana mengajak masyarakat berpartisipasi. Setelah pembangunan itu jalan, lalu kemudian bagaimana ini kita teruskan. Pemerintah memberikan satu stimuli. Oke, kemarin itu zona-zona tertentu gelap. Lalu muncul kerawanan. Sekarang adalah kita buka dengan terang benderang. Lalu setelah terang benderang, apakah cukup? Hanya begitu? Oke. Maka masyarakat diminta untuk berpikir lebih kreatif. Mungkin, kita di tempat itu kita buatkan acara apa? Ada panggung-panggung budaya, panggung-panggung seni yang kemudian dari lingkungan masyarakat itu dibuka, diajarkan, terkontrol dengan baik, dikonsep dengan baik untuk tujuan yang baik, dan supaya tidak ada sebuah cara nikmati, mensyukuri dengan cara dalam tanda kutip itu yang salah dan merugikan. Contoh lagi, sekian tahun yang lalu Surabaya itu jalan itu pet-petan. Tetapi sekarang kemudian zona Ahmad Yani umpama. Ada yang namanya frontage road. Sudah kanan kiri sudah. Lalu kemudian yang dilakukan apa? Dipakai trek-trekan. Dan kemudian ada korban, ada kematian macam-macam di situ, nabrak orang macam-macam di situ. Lah, ini yang menurut saya destruktif. Ini enggak solutif. Jadi gak keren lah. Di Surabaya itu gak keren banget. Kalau kemudian orang itu melakukan sesuatu,
kemudian lalu tidak berujung pada kemanfaatan. Karena apa? Kota pahlawan ini bukan kota barbar. Ini kota pahlawan, bukan kota barbar. Kota ini diukir dengan sejarahnya, berjuang, lalu kemudian ada kemanfaatan, lalu kemudian dengan pengorbanan, lalu ada manfaatnya. Nah tadi itu diperjuangkan dengan apa? Energi APBD, anggaran yang besar, jalannya halus, dimanfaatkan dengan cara balapan, trek-trekan, akhirnya ada korban. Enggak begitu. Artinya pemerintah Kota Surabaya ini harusnya lebih aware begitu ya Pak. Nah kalau Pak Tony melihat sendiri, sebenarnya pesta porah ini benar atau justru harusnya tidak dilakukan begitu Pak? Jangan dijawab dulu, usai jeda kita akan kembali lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih membahas terkait Pesta Pora Kota Surabaya 2024 dalam rangka memperingati HUT Kota Surabaya yang ke-731 dan masih bersama dengan Pak Ahad Thoni, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Pak Tony, tadi kita sempat membahas bahwa sebenarnya memang dampak aspek dari negatif maupun positif ini ada begitu ketika merayakan HUT dengan tema Pesta Pora Kota Surabaya begitu. Nah, kalau Pak Tony sendiri melihatnya sebenarnya ini sudah benarkah dilakukan dengan tema Pesta Pora ini atau justru pemerintah Kota Surabaya harus mengevaluasi hal-hal apa saja yang harus disyukuri dan bagaimana caranya mensyukuri dengan cara tadi seperti pembangunan harus dijaga, kemudian menjaga kota dengan tidak membuang sampah, itu hal-hal kecil itu. Gimana Pak? Ini sampai itu output daripada Pesta Pora itu sampai pesannya itu masyarakat sampai kepada masyarakat dan lalu masyarakat bersikap seperti itu. Gitu. Ya, saya jadi mikir gitu. Ada di Surabaya ini ada banyak hal yang dilakukan oleh Pemkot, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, bahkan pembangunan fisik. Kemudian bangkitnya masyarakat terhadap dunia hiburan, ada musik dan sebagainya. Itu kan penting gitu ya. Dan kemudian mulai berpikir bahwa pesta itu tidak hanya pada tahun-tahun gitu, tetapi setiap saat kita memulai, kita melakukan kegiatan itu bisa dilakukan dengan sebuah pesta-pesta syukur. Nah, saya mencoba untuk menggambarkan ketika zaman dulu ada kearifan budaya lokal. Dulu ada petani-petani di kita itu sebelum dia bercocok tanam ada bikin cok bakal kalau gitu, ada syukuran, buka musim tanam, kemudian musim petik pun juga melakukan sebuah pesta begitu. Pesta rakyat itu pesta syukur gitu. Nah, pesta ini harapan kita juga begitu. Kenapa sih soal banjir, Mama? Ini menjadi sebuah persoalan kita yang tidak pernah berhenti. Padahal Pemkot, pemerintah sejak dulu sampai sekarang concern dalam urusan banjir. Kemudian lagi, kok tiap tahun muncul banjir lagi? Ya karena banjir itu kan sebetulnya terjadi karena fungsi saluran itu kan tidak jalan. Saluran tidak jalan karena lagi-lagi masyarakat masih belum punya satu kesadaran tinggi bahwa buang sampah tadi itu menjadikan terganggu. Nah, kemudian coba kita mencoba membuat sebuah perayaan atau pesta kebebasan dari banjir kota. Umpama begitu. Mana siapa yang bersyukur, siapa yang masih belum bersyukur, ini bisa menjadi sebuah tantangan bagi kita. Kalau itu bisa dilakukan, maka kalau masyarakat berpesta, oh ya sekarang ini kita sedang merayakan kita bebas banjir. Kemudian rasa itu kan nyampe gitu. Kalau itu adalah nyampe, maka ya supaya gak banjir lagi gimana. Jadi kalau dulu kan ada, larangan-larangan. Kalau kemudian habis tanam padi, begitu kalau di pertanian, jangan melempar sesuatu di sawah. Karena kalau melempar sesuatu di sawah bisa merusak, gitu. Nah ini juga begitu. Kita mencoba untuk pesta syukur tentang bebas banjir.
Kemudian setelah itu pesan itu nyampe. Lalu kemudian itu akan dijaga. Lalu ada sebuah kayak apa ya, himbauan-himbauan moral. Kemudian jangan sampai kita membuang sampah di mana-mana. Dan itu menjadi sebuah tradisi. Seperti kan kalau kita di satu tempat, jangan ngomong keras-keras, kan gitu kan? Iya. Jadi kayak ada apa dirasakan itu Budayanya ya Pak ya? ada budayanya. Kalau seperti kita masuk di satu tempat tertentu, kalau orang yang tidak bersih nggak boleh masuk di sini, nggak mandi nggak boleh masuk di sini. Ya. Itu sebetulnya kan pesan untuk menjaga kebersihan aja. Nah di sini pun juga begitu. Nah itu jangan dianggap ini adalah sebuah Larangan. larangan, ini melanggar dogma agama dan sebagainya. Tetapi ini bagian daripada merawat apa yang sudah dilakukan dengan susah payah dan tercapai supaya itu adalah bisa terus terawat dengan baik. Iya, apalagi kalau kita lihat kota Tradisi ya? tradisi budaya kota Surabaya ini sudah usia 731 Waduh, bukan yang muda lagi Betul. begitu ya Pak, bukan yang anak-anak lagi, tapi ini sudah tua begitu Pak. Nah, kalau di usia yang 731 ini artinya ketika kita harus menjaga lingkungan sendiri supaya tidak banjir, membuang sampah pada tempatnya. Ini juga bukan tugas khusus dari pemerintah Kota Surabaya begitu. Kalau Anda melihat seperti apa? Karena masyarakat Kota Surabaya ini warganya ini juga cukup banyak dan harus benar-benar mereka ini sama-sama menjaga. ya, kalau menurut saya sih gini, berpatok pada kekuatan anggaran kita dari Ya. aspek anggaran. Kita itu Pemkot punya anggaran itu 10,sekian triliun. Di masyarakat itu ada 500 triliun lebih. Artinya bahwa kekuatan masyarakat itu jauh lebih besar. Maka supaya ini bisa efektif, apakah pesta yang berdampak pada kelangsungan, rasa syukur yang berdampak kepada upaya perawatan dan sebagainya, ya dilibatkan mereka. Kalau kita mengadakan mungkin sekedar traffic jazz, gitu, jazz traffic di mana gitu. Tetapi kan masyarakat dengan kekuatan anggaran segitu besar, dia bisa melakukan syukurnya dengan macam-macam. Ada syukur ekonomi, syukur UMKM, syukur senian. Lah ini perlu dilibatkan begitu. Jadi tidak kemudian semua dijadikan satu. Sekarang mulai kita coba berikan ruang kepada mereka bidang-bidang itu untuk melakukan syukur. Oke. Supaya apa? Setelah itu bersyukur, kemudian ekonomi Mama. Di situ ada pengusaha besar, ada UMKM, ada mikro dan sebagainya. Bersama-sama kemudian dia akan melakukan sebuah kegiatan saling menjaga, saling berbagi begitu. Jadi tidak ada monopoli, monopsoni, oligopoli dan sebagainya. Lah, sekarang kan seringkali kita melihat bahwa kapan hari itu kita mencoba ada pesta rakyat, ada apalagi kan ya, yang belanja, kemudian Festival belanja. Festival belanja. Yeah. Tapi festival belanja kan di mana ruang daripada pihak masyarakat kecil untuk bisa ikut serta mendapatkan begitu. manfaat di situ. Ya, Pak, terakhir Pak, singkat saja Pak. Apakah nanti Pesta Pora ini juga bisa dapat memperkuat identitas budaya Kota Surabaya yang pertama, kemudian kedua pesan Pak sebelum Pesta Pora ini digelar sendiri. Apa yang diharapkan dari DPRD Kota Surabaya? Silakan Pak. Kalau Pesta Pora ini saya berharap ada satu membangun sebuah rasa kebersamaan kita. Dan pesta ini menjadi bahan evaluasi kita untuk menjadikan Surabaya jadi lebih bagus. Kemudian kalau toh identitas, saya pikir Surabaya sudah cukup punya identitas sekarang ini menjadi kota yang lebih tertib, kemudian kota yang aman, nyaman, itu yang menjadi penting. Sehingga kita perlu dalam pesta ini tidak harus ada kadang-kadang keberhasilannya, tetapi evaluasi lebih mendalam, eksplorasi lebih mendalam, menyampaikan pesan di mana ruang yang kita masih belum bisa kita tuntaskan itu yang lebih harus disampaikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Hatoni. Sama-sama, Mbak Semoga Diti. Pesta Pora ini benar-benar memberikan manfaat bagi warga Kota Surabaya dan juga pemerintah Kota Surabaya sehingga bisa bekerja sama dengan baik
dan bisa mewujudkan kota Surabaya aman, bersih, dan juga sehat. Ya. Saya Catherine Ellison pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.